Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang eksperimen kuasi ya. Sebelumnya kita sudah membahas validitas kesimpulan statistik, kemudian validitas internal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bab 3, validitas konstruk dan validitas eksternal. Nah, kita akan mulai dengan pembahasan tentang validitas konstruk ya di eksperimen ya, terutama eksperimen kuasi. Nah, seperti sudah kita bahas sebelumnya ya, validitas kesimpulan statistik itu penggunaan statistik secara tepat ya untuk mengambil kesimpulan apakah variabel independen dan dependen berhubungan ya atau berkovariasi, kemudian apakah kovariasi tersebut menghasilkan hubungan kausal ya di validitas internal, dan juga sekarang terkait validitas konstruk ya dan eksternal itu prinsipnya sebenarnya adalah generalisasi ya. Jadi kalau validitas konstruk yang pembahasan video kita hari ini itu akan lebih ke arah generalisasi dari operasionalisasi sebuah studi, apakah itu bisa digeneralisasikan ke konstruk yang lebih tinggi. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya, lebih detailnya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya apa itu pengertian konstruk ya. Konstruk di sini itu lebih ke arah konsep, ide atau skema ya. Ini yang spesifik di psikologi penyebutan konsep, model atau ide ya. Ide, skema itu disebut konstruk gitu ya. Jadi ini bukan to construct ya. To construct dalam artian verb itu, verba itu, kata kerja itu untuk membangun ya, tapi lebih ke arah nama lain dari sebuah ide ya atau konsep, gagasan gitu ya. Nah, definisi dari Sedgwick and Campbell itu adalah konsep laten yang bisa didefinisikan oleh peneliti namun tidak bisa diukur secara langsung atau diukur tanpa error. Jadi pasti ada dalam pengukuran itu ada kesalahannya gitu ya. Nah, contoh-contohnya adalah ya variabel-variabel dalam psikologi itu semuanya itu terkait dengan konstruk ya. Emosi ya, intelijensi, kebahagiaan ya, self efficacy, goal setting, itu semua adalah konstruk gitu ya. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian terkait validitas konstruk ya, intinya itu sebenarnya validitas konstruk adalah apakah hal spesifik yang diteliti ya dalam penelitian ya, dalam lingkup unit ya, treatment, observation atau outcome ya, dan setting, yaitu jadi spesifik yang diteliti dalam penelitian itu, operasionalisasinya itu apakah itu mewakili konstruk yang lebih tinggi yang ditargetkan untuk disasar gitu ya. Nah, juga ini tadi yang saya singgung ya terkait generalisasi ya, sebenarnya ya generalisasi dari operasionalisasi ke konstruk ya. Konstruknya konstruk sebab dan konstruk akibat. Nah, kalau validitas eksternal itu adalah generalisasi dari individu ke individu yang menjadi unit yang disampel itu ke populasi secara umum gitu ya. Nah, kalau di validitas konstruk itu apakah hal yang spesifik yang diteliti dalam penelitian itu mewakili konstruk yang lebih tinggi gitu ya. Nah, validitas konstruk itu biasanya dipahami oleh peneliti itu sebatas pada pengukuran outcome ya. Nah, namun sebenarnya tidak ya, konsep ini terkait juga dengan partisipan ya, pokoknya terkait utos ya, partisipan, setting ya, treatment ya. Nah, pada unit ya atau partisipan itu contohnya adalah ketika peneliti mengklasifikasikan partisipan sebagai pria wanita gitu ya. Nah, ini kan lebih mudah ya. Tapi kalau levelnya nanti terkait
lebih terkait jenis etnis gitu, nanti akan lebih sulit gitu ya, lebih kompleks atau bahkan kontroversial gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini peneliti meneliti orang asli Amerika ya, itu bahkan definisinya aja itu masih beragam ya, penyebutannya beragam gitu, seperti Indians, Native Americans, First People, itu mengacu pada orang asli Amerika gitu ya, orang asli benua Amerika. Nah, juga pengukuran yang beragam gitu ya, self report, formal assessment, garis keturunan, schizophrenia itu menggunakan DSM atau MMPI gitu, karena nanti ini kategorisasi ini akan mempengaruhi nanti diagnosis gitu ya kalau dalam alat ukur ini gitu ya. Nah, jadi apakah misalnya terkait DSM dan MMPI ini, apakah alat ukur yang dipilih itu nanti bisa mewakili ya, hasilnya itu mewakili pengukuran kondisi schizophrenia gitu, atau pengukuran depresi ya, BDI, apakah BDI itu nanti bisa mewakili konstruk yang lebih tinggi, kondisi depresi partisipan ya, atau unit ya gitu. Nah, itu yang terkait partisipan. Nah, terkait setting ya, setting misalnya pertanyaan apakah setting dalam penelitian itu bisa mewakili konstruk setting yang menjadi tujuan penelitian gitu ya. Karena setting yang digunakan dalam penelitian itu biasanya convenience ya, atau tergantung kemudahan ya dalam mendapatkan setting ya. Misalnya penelitian yang menggunakan setting unit konsultasi psikologi gitu ya, terkait misalnya jenis psikoterapi gitu ya, tapi settingnya adalah di UKP gitu ya. Ini biasanya tidak bisa menjelaskan secara pasti ya, secara sangat detail seperti apa unit konsultasi psikologi tersebut gitu ya, karena UKP ya, unit konsultasi psikologi itu kan sangat beragam ya, terkait ukuran organisasinya ya, terkait pendanaan, terkait jumlah klien ya, klien flow ya, staffnya berbeda, ragam diagnosis yang ditemui gitu ya. Ada yang berbasis fakultas ya, hampir seluruh kliennya itu adalah mahasiswa gitu ya. Ada yang misalnya dia full gratis gitu ya, ada yang menggunakan terapis profesional saja, ada yang melibatkan asisten, ada yang melibatkan mahasiswa ya, mahasiswa profesi ya, mahasiswa doktoral dan sebagainya gitu. Jadi ini apakah ketika penelitian itu menyatakan setting saya itu di UKP, itu bisa mewakili UKP secara keseluruhan gitu. Nah, ini yang terkait setting. Yang terkait treatment itu otomatis treatment itu beragam gitu ya. Ada jenis treatment yang standarisasinya sudah dideskripsikan dengan baik, dengan detail gitu ya, tapi banyak juga yang tidak gitu ya. Nah, ini memang lebih rumit ya di penelitian sosial gitu ya, karena terutama yang misalnya psikoterapi itu biasanya kan hanya memberikan deskripsi global gitu ya tentang jenis psikoterapi yang digunakan gitu ya, padahal itu misalnya behavioral, sistemik ya, psikodinamik, coaching dan lain-lain ya. Nah, biasanya ini hanya diberi penjelasan yang singkat gitu ya, yang dilakukan dalam terapi itu apa ya, misalnya informasi kuantitatif ya, terkait frekuensi, terkait sesinya gitu. Jadi jarang ada penjelasan yang menyeluruh ya tentang terapi yang digunakan. Nah, ini adalah saya pikir ini juga disebutkan juga di bukunya Campbell ya, karena memang ya sumber dayanya terbatas gitu ya. Nah, juga ada
terkait konsensus juga ya, persetujuan umum misalnya psikoterapi psikodinamik itu seperti ini, tapi itu kan tidak menjamin ya yang dilaksanakan dalam eksperimen itu bisa mewakili treatment psikodinamika secara menyeluruh gitu. Nah ini makanya perlu kita dalam penelitian itu, dalam eksperimen itu, kalau menggunakan treatment tertentu harus secara detail menjelaskan treatment itu dijalankan seperti apa gitu. Nah itu perkenalan untuk validitas konstruk ya. Selanjutnya kita akan membahas ya ancaman-ancaman terhadap validitas konstruk ya, atau prinsipnya sama ya dengan ancaman validitas internal dan konklusi statistik ya, itu hal-hal atau alasan yang membuat tadi operasionalisasi dalam studi itu tidak mewakili konstruk yang diinginkan atau konstruk yang lebih tinggi gitu. Nah silakan kalau masih belum jelas, ini ada di chapter 3 ya, sumbernya chapter 3 bukunya Sediscook and Campbell. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.